Namanya Dita. Tamara memanuver mobilnya keluar dari parkiran klinik kecantikan ini. Ia baru saja melakukan treatment pada wajahnya. Rutinitas yang sudah mulai jarang ia lakukan karena kesibukannya. Bekerja, menghabiskan waktu bersama Ray, dan sukarelawan jasa konsultasi hantu. Ia pulang menuju kosnya, namun tak kenapa tiba-tiba ia merasa rindu pada Ray. Ia memutuskan untuk membelikan makanan kecil dan akan diantarnya ke rumah Ray. Ia melihat pedagang corn dog. Ia tahu kalau Ray sangat menyukai makanan tersebut. Ia membelinya untuk Ray lalu menuju rumah Ray. Belum terlalu malam pikirnya, masih pukul 20. Ibu Ray menyambut ia dengan wajah ramah seperti biasa. Tamara sontak menyesal karena tidak membawakan apapun untuk Ibu Ray. "Bu, Ray ada kan? Aku cuma mau kasih ini aja," ujarnya sambil memperlihatkan corn dog-nya. Ibu Ray pun tertawa. Tamara ini begitu manis pikirnya. "Ada kok di kamarnya." "Tapi Bu, aku lupa beliin Ibu juga," ujar Tamara lirih dengan wajah menyesal. Ibu Ray tertawa dan menepuk pundak Tamara. "Gak apa sayang, lagian Ibu udah makan kok, kasih Ray aja buat temen dia lembur. Kayaknya dia lagi ngerjain sesuatu di kamarnya." Tamara pun mengangguk sambil langsung menuju kamar Ray. "Ray?" Ia mengetuk pintu kamar Ray. Ray membukanya dengan terkejut. Tidak menyangka Tamara akan datang malam-malam seperti ini ke rumahnya. "Ada apa sayang?" tanyanya. Tamara memperlihatkan sederet giginya begitu manis. "Gak apa, aku cuma bawain ini buat kamu. Kata ibu, kamu lagi ada yang dikerjain ya?" "Oh, side job kok. Editin video temenku," ujar Ray. Tamara malah kagum padanya yang tidak hanya mengandalkan penghasilan dari kerja tetapnya saja, tapi juga memiliki pekerjaan sampingan. Ray mengintip yang dibawa Tamara dan langsung senyum girang karena melihat makanan, seperti sebuah booster dikala ia sedang tekun mengerjakan sesuatu seperti ini. "Makasih sayang," ucap Ray. Tamara malah langsung memeluk Ray. "Aku kangen," kata Tamara. Ray tertawa bahagia. "Padahal tadi kita ketemu di kantor. Kamu sih facial gak mau dianterin. Niat banget bawa mobil sendiri dari pagi. Sekarang nyesel kan?" goda Ray. Tamara mengeratkan pelukannya dengan manja. Malam ini jadi begitu indah untuk Ray. Tamara tidak lama berada di rumah Ray karena merasa sungkan sebagai perempuan masih berada di luar pada malam hari. Sendirian pula, walau Ibu Ray tidak mempermasalahkan itu sama sekali. Tiba-tiba Tamara menginginkan es kopi. Ia pun berhenti di sebuah drive-thru coffee shop dan membeli es latte gula aren kesukaannya. Kemudian ia kembali melajukan mobilnya. Tiba-tiba saat ia melihat spion tengah, ia terkejut karena melihat sesuatu. Seperti sosok Mbak Kun, perempuan berambut panjang, kusut, berbaju putih, seperti dress panjang yang sederhana namun terlihat di wajahnya seperti ia masih berusia cukup muda. Sekitar baru menginjak usia 20-an. "Siapa kamu?" "Sejak kapan masuk mobilku?" tanya Tamara. "Kenapa kamu bisa melihatku?" Jawaban yang sudah sering Tamara dengar selama ini. "Ya karena aku bisa lihat." "Aku capek," keluh sosok itu. Sebuah konsultasi lagi sepertinya, batin Tamara sambil menyeruput kopinya. "Aku sakit," ujar sosok itu. "Nah kan, tadi capek, sekarang sakit," pikir Tamara. "Siapa namamu?" tanya Tamara. "Dita." "Kamu sakit apa?" "Aku sakit hati. Aku marah," ucapnya setengah meraung, lalu tak lama ia tertawa dengan tawa khas kaumnya yang cukup memekakan telinga Tamara. "Kamu marah sama siapa? Kamu terbunuh ya?" tebak Tamara. "Ya, tapi ini semua mungkin memang dosaku," ujarnya lirih. Kemudian Tamara mengercitkan dahinya menanggapi kuntilanak mood swing ini. "Aku bukan gadis baik-baik. Aku menjual diriku pada laki-laki brengsek. Kukira hanya satu kali saja karena aku butuh uang saat itu," ujar sosok itu. Kali ini ia menangis, membuat Tamara bingung dibuatnya. "Memang kamu butuh uang untuk apa?" tanya Tamara. Karena dilihatnya gadis itu cantik, tidak seperti orang yang kekurangan uang atau kekurangan secara ekonomi. "Untuk orang tuaku, kami butuh uang untuk menyekolahkan ketiga adikku. Bapak baru saja terkena PHK, ia tidak tahu harus bekerja apa. Ibu hanya jualan nasi kucing kalau malam hari." "Gak cukup," ucap lirih, kemudian mulai menangis lagi. Kali ini terisak lebih kencang. "Temanku ngajarin aku untuk coba cari om-om dan melayani mereka." Ia masih terisak lalu melanjutkan. "Kukira aku beruntung. Aku mendapatkan laki-laki yang tidak terlalu tua. Namanya L. Ia jadi langgananku. Tapi... Jangan bilang kamu jatuh cinta," Tamara menerka. Sosok bernama Dita itu menggeleng. "Aku tahu diri. Walau ia belum berkeluarga, aku merasa kotor." "Lalu apa yang terjadi? Kamu dibunuh sama si L itu?" tebak Tamara lagi makin penasaran. Dita menggeleng. "Awalnya dia baik, lembut,
Dan uang yang dikasihnya pun selalu lebih dari yang seharusnya. Lalu belakangan dia mulai kasar. Dia bermain dengan cara-cara yang aneh. Durasinya pun sangat lama. Aku kelelahan dan sangat kesakitan. Tapi ia gak peduli. Ia merasa telah memberiku banyak uang. Dan Tamara mulai tidak sabar. Malam itu kami janjian di hotel biasa. Aku malah senang akan bertemu dia, berharap dia kembali seperti awal, bermain dengan lembut dan membuatku nyaman. Namun yang terjadi malah, ia terhenti dan menangis lagi. Tamara menarik nafas panjang, berusaha menahan sabar. Ia penasaran dengan cerita sosok Dita ini. Ia datang bersama temannya, ucap sosok Dita itu. Kalian bertiga? Tanya Tamara. Mereka bersembilan. Semuanya menyetubuhiku. Semuanya kasar. Mereka bermain dengan kasar, menggunakan banyak alat-alat entah apa dan juga memukuliku, meludahiku. Aku kesakitan, tapi El tidak menolongku. Ia hanya menonton aksi teman-temannya dan ikutan. Benda apapun memasukiku. Dita menangis lebih kencang. Dita, sambil jalan ya, aku takut buat antri, ucap Tamara. Karena asik mendengarkan cerita Dita, ia lupa sedang berada di drive-thru. Ia pun melajukan mobilnya. Lalu, tanya Tamara, saat terbangun, aku udah gak sakit lagi. Aku berusaha pulang ke rumah, ingin mengadu pada orang tuaku. Saat itu aku gak peduli kalaupun akhirnya mereka akan tahu cara aku mencari uang. Lalu kamu berhasil pulang? Tanya Tamara. Rumahku terasa jauh sekali. Aku jalan kaki dari hotel itu. Lama sampai aku bisa menemukan rumahku. Tapi aku gak tahu kenapa orang tuaku gak menjawab panggilanku. Apa mereka sudah tahu dan marah padaku? Tapi kemudian aku sadar kenapa. Karena aku sudah mati. Tamara dapat melihat sosok Dita itu menangis. Cantik, kasihan, namun juga menyeramkan. Lalu apa yang membuatmu tidak bisa ke sana? Tanya Tamara. Aku dendam pada mereka semua, ujar Dita lirih. Tamara membulatkan matanya dan menggeleng kuat-kuat. Kamu gak perlu dendam, Dita. Nanti mereka pasti akan dapat balasannya. Keadilan itu ada. Aku ingin bunuh mereka satu persatu dengan tanganku sendiri. Emang kamu bisa nyentuh manusia? Tanya Tamara lalu mengulurkan tangannya pada Dita. Tak tersentuh. Tamara pun tertawa, menertawakan Dita. Untungnya sosok itu tidak marah. Ia malah tertunduk dan nampak sedih sekaligus malu. Sebaiknya kamu pergi, Dita. Biar kamu bisa beristirahat dengan tenang. Orang tuamu pasti sudah cukup sedih dengan kematianmu. Nanti aku akan bantu kirimkan doa untuk kamu agar orang-orang yang sudah berbuat jahat sama kamu mendapat hukuman di dunia, atau nanti ketika mereka sudah mati. Kamu percaya kan Tuhan itu adil? Ujar Tamara. Dita masih saja menangis dengan kencang. Aku marah. Rasa sakitnya masih bisa kuingat. Rasanya sampai saat ini, ujar Dita. Tamara mengira sepertinya Dita memiliki perasaan pada El, makanya ia sedendam ini, karena ia justru disakiti oleh orang yang ia cintai. Di mana alamat El? Tanya Tamara tiba-tiba. Lalu ia mempersiapkan diri. Sepertinya ia akan kembali bertengkar dengan Ray. Padahal baru saja hari ini ia merasa sangat rindu pada kekasihnya itu. Malam esoknya Tamara benar-benar mendatangi rumah El itu. Ia melihat sosok laki-laki tampan, bertubuh tegap besar, sedang menyirami tanaman. Malam-malam menyirami, tapi terlihat seperti lelaki baik-baik, pikir Tamara. Permisi, ucap Tamara. Ia berdiri di luar pagar. Ya, cari siapa? Apa Anda yang bernama El? Ya, nama saya Leonardus, tapi orang-orang memanggil saya El. Dari mana Anda tahu rumah ini? Tanya laki-laki itu. Ia membukakan pagar rumahnya. Mari masuk, ujarnya pada Tamara. Saya teman Dita, ujar Tamara langsung. El nampak terkejut. Anda tahu Dita meninggal? Tamara langsung pada inti masalah. Ya, ujarnya lirih. Gimana bisa Anda lolos dari polisi? Anda entah secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan Dita tewas, ujar Tamara tajam dengan beraninya. Seperti biasa, ia tidak memperhitungkan bahaya yang mungkin akan dihadapinya bertemu dengan lelaki seperti sosok El ini. Niatnya hanyalah membantu Dita yang sedih. Ia benar-benar sudah siap jika akan berhadapan dengan kemarahan Ray nanti. Saya tidak terbukti terlibat. Beberapa teman saya sudah dipenjara sekarang, ucapnya ringan, tanpa ada nada takut atau semacamnya. Apa yang Anda lakukan benar-benar keterlaluan. Nggak takut nanti akan berbalas ke saudara perempuan Anda atau anak Anda? Tamara memperingatkan. Barulah nampak ekspresi ngeri di wajah El. Walau ia tidak memiliki adik perempuan, tapi ada rasa khawatir bagaimana jika suatu hari nanti ia memiliki anak perempuan. Ya, saya menyesal. Setelah itu, saya tidak pernah lagi jajan dengan cewek-cewek seperti Dita. Dita tewas dengan sakit yang luar biasa. Lebih dari itu, dia sangat sakit hati. Sakit hati?
Tanya El heran. Anda perlu tahu, Dita jatuh cinta pada Anda. Dia masih nggak tahu kalau Anda jahat. Dia masih merasa Anda lelaki yang terbaik yang dia kenal karena Anda memperlakukannya dengan baik menurutnya. Meski hanya awalnya, ujar Tamara tajam. El menatapnya nanar. Dita. Ya, saya adalah lelaki pertamanya. Saat pertama saya kenal dia masih gadis. Kini mata El berkaca-kaca. Ya, dia gadis yang baik, ujarnya lagi dengan lirih dan kini meneteskan air mata. Tapi saya cemburu karena begitu banyak laki-laki yang menyentuhnya selain saya. Sebenarnya mungkin saya bisa mencintainya, tapi kadang ada rasa jijik, kadang ada rasa kasihan karena saya tahu untuk apa ia mencari uang sebanyak itu. Malam itu saya mabuk. Saya melampiaskannya ke dia. Saya menyesal. Saya marah karena sadar betapa banyak laki-laki yang menyentuh dia. Karena dia yang paling cantik, saya cuma mau kasih peringatan ke dia. Peringatan macam apa? Kenapa nggak Anda bicarakan baik-baik? Saya mabuk, bantah El. Sekarang Dita nggak tenang, dia terlalu sakit hati karena kecewa pada Anda. Dia nggak bisa ngelupain segala yang terjadi malam itu. Dari mana Anda tahu? Bukankah dia sudah mati saat itu juga? Cecar El. Tamara menyesal karena tidak berpikir dulu sebelum bicara. Saya punya kemampuan berkomunikasi dengan mereka yang sudah tiada. Saya kasihan pada Dita. Doakanlah dia agar bisa istirahat dengan tenang, ucap Tamara. Akhirnya terpaksa jujur pada El, suatu hal yang tidak diantisipasinya untuk berbicara seperlunya saja dan lebih hati-hati. Mata El masih terlihat berkaca-kaca. Di sini Tamara sedikit percaya bahwa mungkin benar bahwa sebenarnya El mencintai gadis itu. El tiba-tiba meraih tangan Tamara. Tamara yang terkejut segera menarik tangannya. Maaf, saya cuma mau bilang, sampaikan salam saya untuk Dita. Sampaikan bahwa saya menyesal. Dan saya mencintainya. Yang tidak diketahui El bahwa saat ia mengucapkan itu, sebenarnya Dita mengikuti Tamara. Bahkan saat itu ia duduk di sebelah El. Ia tersenyum mendengarnya sambil meneteskan air mata. Antara menangis bahagia karena El memiliki perasaan yang sama dengannya, namun juga sedih karena mereka tak mungkin bersatu selamanya. Tidurlah yang tenang, Dita. Setidaknya kau tahu dia mencintaimu.